Hai, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Hari ini saya mau reading untuk kalian bintang Taurus. Tema kita kali ini adalah keuangan kamu di bulan Mei tahun 2024. Kira-kira bagaimana keuangan Taurus? Nanti kita lihat sesuai dengan energi dari kartu tarot. Oke, tetapi sebelum kita mulai, jangan lupa di like, comment, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Dan jangan percaya 100% tarot, ini hanya sebuah games. Kalian tetap harus selalu berserah kepada Sang Pencipta ya. Dan walaupun ini hanya sebuah games, memang bukan games biasa, melainkan games menyerap energi, sehingga saya minta kepada kalian untuk bisa lebih bijaksana dalam menyikapi readingan yang akan saya bacakan nanti. Yang baiknya bisa diambil, buruknya diabaikan aja, dibuang aja, ataupun bisa kamu pakai untuk mengintrospeksi diri kamu, ataupun bisa kamu pakai untuk mencari solusi dari permasalahan yang kamu hadapi. Dan kalaupun kalian ingin personal reading, coaching, dan konsultasi, bisa menghubungi saya. Saya sudah sematkan link WA saya di deskripsi atau yang ada tertera di atas ini. Silahkan kalian menghubungi saya dan itu berbayar. Dan kalaupun juga kalian ingin mendengarkan readingan lainnya, baik karir, keuangan, percintaan, ataupun games-games lainnya, bisa langsung ke playlist, semua sudah tertera di situ, tinggal kamu lihat, pilih, dan bisa kalian dengarkan. Oke, kita langsung saja untukmu. Taurus, berikan energimu sambil fokus pada kartu. Sambil saya baca doa dan saya kocok kartunya, inilah energi untukmu bintang Taurus. Taurus, keuangan Taurus di bulan Mei tahun 2024. Taurus. Taurus, 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 Taurus. Kita lihat apa yang terjadi Taurus. Oke, untuk keuangan kamu, di sini ada Seven of Pentacles. Wow, saya lihat di sini ada beberapa sebenarnya ya. Kamu banyak duit, tetapi pengeluaran tak terduga kamu banyak ya, terutama angsuran, ataupun mungkin kamu membayar ya hutang lah seperti gitu ya, ataupun kebutuhan tak terduga di bulan Mei nanti ya, mungkin persiapan anak sekolah ataupun apapun ya, kebutuhan tak terduga ya, mungkin kamu merasa bahwa anak saya sekolahnya nanti kamu budgetkan 3 juta ternyata ngelonjak sampai 6 juta 7 juta, ini contoh ya. Jadi kamu stres ya. Ada bahkan kamu meminjam uang dari orang, atau bahkan kamu stres juga di sini, ada beberapa yang kamu merasa sedih karena orang meminjam uang tapi nggak balikin ke kamu. Kamu bisa menyesuaikan saja sesuai dengan yang kamu rasakan ya. Karena ada beberapa orang-orang yang meminjam tapi tidak konsisten, tidak tepat waktu, akhirnya membuat kamu sedih. Di sini ada death, serasa kayak mau mati ya, bahkan dalam tanda kutip ya, mau mati nih karena kere gitu ya, karena kebutuhan tak terduganya banyak dan selisihnya banyak. Contoh ya, kamu punya piutang, orang itu janji mau tepati bayar di bulan Mei gitu kan, tapi dia nggak bayar, akhirnya apa, mau tidak mau kamu berhutang ke orang lain lagi. Jadi kamu punya uang di orang lain, tetapi akhirnya karena dia menyusahkan kamu, mempersulit kamu, akhirnya kamu yang mau berhutang, kamu yang stres lagi ya, dengan kebutuhan tak terduga kamu, seolah kan mati kan, seolah-olah nggak punya amunisi. Kalau kita nggak punya amunisi itu kan siap aja kita ditembak gitu ya. Kalau kita punya senjata ya sudah, terima aja deh ya, seolah-olah kita ini sudah kiri padahal sebenarnya kita kaya, cuman itu uang ada di orang lain ya, tidak konsisten. Ataupun mungkin dalam tanda kutip ada keterlambatan pembayaran dari kantor kamu, ataupun ada yang resign, ataupun ada yang tidak kerja, atau penjualan lagi sepi, sehingga ya uang kamu lagi kondisinya ya cashnya nggak ada gitu ya. Ataupun ada beberapa uang ya, tetapi malah ya itu tadi, banyak pengeluaran tak terduga, biaya-biaya, sehingga di bulan Mei ini betul-betul kamu stres ya. Ini bukan untuk menakut-nakuti, tidak, tetapi kamu sudah tahu bahwa oke, nanti di bulan Mei banyak pengeluaran tak terduga, kamu tabung dari sekarang. Jangan malah Kak Ica gimana dong, sudah deh saya pasrah-pasrah aja, jangan. Jadi sekarang kamu harus punya amunisi, kamu simpan amunisimu, jangan kasih habis. Kamu udah tahu bahwa ada orang yang mau meminjam uang ke depan, ya jangan dikasih, nanti ujung-ujungnya kamu dipersulit. Kamu punya uang tapi malah kamu seolah-olah mengemis akan hakmu ya.
bukan berarti saya menakut-nakuti ya. Jadi di sini kamu sudah tahu apa yang akan terjadi ya. Saya memprediksi seperti gitu, kamu harus lakukan apa? Nah, itu harus mencari solusi dari permasalahan yang kamu hadapi. Ya di sini ada the moon. Ya, kamu merasa bahwa hidupku kok begini-begini saja ya. Ada beberapa yang gulung tikar, ataupun yang tadi saya bilang resign, ataupun mungkin kondisinya aduh saya barusan punya tabungan malah dikeluarkan lagi, stres ya. Ataupun mau usaha, pertama bilang modalnya cuma 1 juta, ujung-ujungnya tak terduganya banyak, akhirnya harus keluarkan uang modal awal 3 juta. Ini contoh kalau mau usaha ya. Nah itu, ataupun mungkin kondisinya kamu sudah berjuang tapi masih sepi-sepi aja pembeli. Ya akhirnya ya ada sedikit kerugian di sini. Saya lihat juga di sini kamu cekcok dengan mungkin pasangan karena pasangan tidak jujur, atau anak ya, kebutuhannya banyak atau anaknya tidak jujur. Ya, ada beberapa barang-barang yang rusak yang harus kamu servis, otomatis kan keluar duit lagi. Ya, pokoknya saya lihat di sini bulan Mei ini banyak pengeluaran tak terduga kamu yang membuat kamu stres, mumet, sakit kepala. Nih di date ini kan ibaratkan kayak macam antara bagaimana ya, stres aja gitu. Ya, kita kalau mau mati ini kayak macam gimana ya, udah pasrah gitu kan. Aduh, kok hidup saya begini ya. Tapi ya itu, mau tidak mau harus dijalani. Ya, ya semoga ya ke depan tidak seperti gitu. Makanya saya bilang ke depan ini akan begitu. Jadi bagaimana caranya supaya itu tidak terjadi, itu adalah uh, PR kamu untuk mencari solusinya. Di mana ya tadi harus bisa lebih tenang dan menyimpan amunisi. Ya, terutama uang kamu. Jangan sampai kamu kasih-kasih orang atau terlalu boros. Ya, meminjamkan sana sini, ujung-ujungnya kamu dipersulit. Ya, di sini berikutnya ada Two of Swords ya. Lebih jeli dalam melihat ya. Ini siapa teman, siapa lawan. Karena tadi saya bilang ada orang yang mau mengkamuflasekan teman tapi menusuk ya. Ataupun mungkin kondisinya lebih memanage keuangan dengan baik, barang-barang mana yang perlu dibeli dan mana yang nggak perlu dibeli. Ya, mana yang harus dikeluarkan dan mana yang memang uang harus ditabung. Nah, ini semesta mau sampaikan kepada kamu untuk bisa matanya terbuka untuk uh, berjuang dalam finansial ya. Kalau memang kamu tahu itu penting, dua-duanya penting, kayak gimana dong? Dua-duanya penting ya, cari yang paling penting yang mana, itu yang kamu ini, yang bisa dipending bagaimana, yang mana ya, dipending dulu 1-2 hari, habis itu kita cari duit lagi ya. Jadi kalau memang kamu punya kondisi lagi tidak baik-baik saja, kamu cari double job ya, double job yang mana kamu mungkin bisa mendapatkan penghasilan tambahan, entah mungkin kamu di TikTok kek, atau di YouTube, atau mungkin kamu jualan online, atau mungkin nyanyi di kafe, di warung, bantu-bantu. Intinya kan gitu. Terkadang ini karena gengsi, akhirnya ya termakan gengsi, akhirnya kelaparan ya. Four of Sword ya, ada beberapa yang mungkin ditagi-tagi rentenir ya, ada orang tuh pinjol ya, ataupun mungkin ya rentenir ya, seperti gitu, ditagi-tagi hutang ya, membuat kamu tekanan batin, tekanan jiwa. Nah, ini ada beberapa ya. Saya lihat juga di sini ada beberapa yang mungkin ribut-ribut karena uang ya, entah dengan rekan bisnis, dengan pasangan, atau mungkin dengan keluarga ya, bicara ribut-ribut karena uang, entah uang ini dipinjamkan, atau masalah harta pembagian, atau masalah ketidakjujuran, pokoknya nanti ribut-ribut. Jadi kamu stres ya, akhirnya tekanan ke mental kamu, tidur nggak nyenyak. Waduh, ini kenapa bisa seperti gitu ya? Tapi ini untuk ini aja ya, bukan untuk menakuti ya, tetapi untuk lebih mengantisipasi, jaga-jaga. Ya, kalau kamu sudah tahu itu yang akan terjadi, jangan sampai kamu membiarkan itu terjadi. Ya, kamu harus bisa mengantisipasi. The Chariot ya, kamu harus bijaksana dalam memilah apa yang harus kamu lakukan ya. Jadi di sini di bulan di bulan Mei, semesta mau sampaikan kepada kalian ya, Taurus, untuk bisa lebih bijaksana ya. Tidak boleh gegabah dalam mengambil keputusan, dalam mengambil langkah. Kalau memang kondisinya tidak penting, jangan mengeluarkan uang ya. Disarankan untuk bisa lebih hemat ya. Jadi kalau kamu merasa bahwa hidupmu sekarang lagi ya nggak baik-baik saja, hematlah ya, karena ke depan akan jauh lebih tidak baik-baik saja lagi ya.
Jadi jangan boros. Kalau memang kondisinya ada barang-barang di rumah yang kamu nggak pakai tapi masih layak dipakai, silahkan jual ya. eh Ya pokoknya berbenah untuk bisa jual supaya sirkulasi udara juga bagus di rumah, nggak banyak tatakan, nggak banyak debu ya, bisa kelihatan plong, dan kamu masih bisa menghasilkan sesuatu ya. Jual murah aja, intinya gitu ya. Lebih bijaksana dalam berbelanja, jangan sampai karena tergiur diskon ujung-ujungnya kamu beli padahal nggak dipakai ya. Ini hati-hati, jangan sampai terlalu boros ya. Dan lebih sabar aja ya, karena semesta mau menguji kamu. Ingat, semua itu ada proses ya, tidak mungkin kamu di bawah terus, tidak mungkin kamu di atas terus. Nah mungkin di bulan Mei ini semesta mau sampaikan untuk bisa lebih hemat, itu aja, karena kebutuhan tak terduga kamu akan banyak. Jadi hematlah dari sekarang, jangan sampai besok sudah bingung ya, malah cari pinjam, sudah habis gitu uang kamu, ujung-ujungnya cari pinjaman ya. Jadi dari sekarang lebih bijaksana untuk tidak membeli barang-barang yang tidak kamu butuhkan ya. Jadi belilah barang yang kamu butuhkan, bukan karena keinginan saja, tetapi memang betul-betul urgent, betul-betul kamu butuhkan ya. Oke, semoga resonate untukmu ya. Ingat, ke depan akan jauh lebih banyak pengeluaran tak terduga, jadi hemat dari sekarang ya. Oke, untuk pesan semesta ada satu kartu saya ambil secara acak. Apa yang ingin semesta sampaikan? Magician ya. Kamu harus keluar dari keterpurukan. Dengan cara apa? Dengan cara lebih bersyukur, lebih berbahagia ya. Jadi sedia payung sebelum hujan, jangan boros-boros. Ingat, kalau kamu sudah bisa melewati masa sulit, akan ada masa bahagia untukmu. Jangan takut ya. Di bulan Mei memang banyak pengeluaran tak terduga. Di situ kamu harus hemat. Pada saat kamu bisa hemat, kamu akan keluar dari keterpurukan ekonomi ya. Jadi lebih bijaksana dalam pengeluaran, lebih juga bijaksana dalam bertindak ya. Jangan sampai kamu terjebak atau masuk dalam perangkap dirimu sendiri atau perangkap orang lain, karena ada beberapa juga yang ya membuatmu tidak nyaman nantinya ya. Apalagi bicara tentang uang, itu riskan. Jadi harus bisa lebih tegas untuk dirimu dan untuk orang lain juga ya. Oke, mungkin itu yang bisa saya readingkan untukmu. Semoga resonate dan bermanfaat. Jangan lupa di like, comment, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo, supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Terima kasih, saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Bye bye.